Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang konsep dari yang namanya campuran. Pertama-tama, untuk bisa mengerti tentang campuran, aku ingin mendefinisikan dengan ilustrasi yang akan aku gambarkan sekarang nih. Kalau misalkan aku punya suatu wadah, katakanlah ini wadahnya. Nah, ke dalam wadah ini, misalkan aku punya suatu materi A, materi B dan materi C. Pertama aku tambahkan ke dalam ini yaitu materi A nih misalnya, ya. Dan materi B aku tambahkan lagi ke dalam wadah ini dan materi C dan seterusnya bisa jadi lebih kayak gitu. Tapi let's say kita bicara tentang 3 materi aja nih yang aku tambahkan ke dalam wadah ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan campuran. Kita mengcombine atau kita menambahkan materi lain selain materi A. Jadi yang namanya campuran ya campuran, kita mencampurkan beberapa materi. Setidaknya itu 2 atau lebih. Nah, ketika kita mencampurkan materi, ada 2 kemungkinan nih yang terjadi. Kemungkinan pertama, katakanlah ini adalah kemungkinan pertama. Kemungkinan yang pertama yaitu aku tidak bisa membedakan mana materi A, mana materi B dan mana materi C setelah dia itu bercampur. Yang aku dapatkan hanyalah larutan yang seragam. Kayak gitu misalnya. Jadi one clear solution, cuma larutan yang seragam. Artinya kita tidak bisa membedakan mana materi A, mana materi B dan mana materi C ketika campurannya udah kita campurkan gitu, udah selesai pencampurannya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan kedua, aku ingin mencampurkan lagi nih suatu materi ke dalam suatu wadah. Katakanlah aku punya 2 materi, ya. Materi A aku campurkan dengan materi B yang aku masukkan ke dalam wadah ini. Setelah aku masukkan, nah ada terjadi perbedaan fasa. Misalkan ini ada ambang fasanya, di sini ada bagian warna hijaunya dan ada bagian warna atasnya nih misalnya. Jadi ada pencampuran ya, ketika kita mencampurkan A plus B ya pencampuran terjadi, dan batas atasnya ini misalkan materi A-nya, batas bawah ini adalah B-nya ya, karena kita bisa lihat berbeda warna di situ. Jadi kita bisa membedakan, oh ini materi A, oh ini materi B. Nah, ketika kita mencampurkan suatu materi, hanya 2 kemungkinan ini yang terjadi. Yang mana kemungkinan yang nomor 1 ini ataupun yang nomor pertama ini, ketika kita mencampurkan materi dan kita tidak bisa membedakan mana materi A, mana materi B dan mana materi C, inilah yang kita sebut dengan campuran apa? Campuran homogen. Artinya, campuran homogen itu kita tidak bisa membedakan nih mana materi A dan mana materi B dan mana materi C. Yang kita bisa lihat adalah larutan yang seragam dan tidak bisa kita bedakan penyusun-penyusunnya ataupun zat-zat pencampurnya kayak gitu. Nah, ketika kita bisa membedakan mana materi A, mana materi B, atau kita bisa membedakan pencampurnya, ini kita sebut dengan campuran heterogen. Nah, konsepnya kayak gitu. Jadi campuran itu terbagi menjadi 2, ada yang homogen dan ada yang heterogen. Sekarang kita baru bahas nih, contoh homogen itu seperti apa dan contoh dari ya versus campuran yang heterogen itu contohnya kayak gimana. Nah, pertama kita mulai dulu dari yang homogen nih misalnya, ya. Oke, yang homogen. Apa-apa aja yang homogen. Kalau misalkan aku ingin melarutkan garam dalam air nih. Jadi ketika kita menambahkan garam dan air nih kita larutkan kayak gitu, apa yang terjadi? Kita hanya melihat suatu larutan ya, suatu larutan garam. Apakah ketika kita mencampurkan garam
dengan air atau kita larutkan garam dengan air, berarti ini materi A misalkan garamnya, dan H2O-nya materi B. Apakah kita bisa melihat, oh ini garam, terus oh ini air? Kita nggak bisa ngelihat, kita hanya bisa ngelihat cuman ya larutannya aja yang seragam. Kita tidak bisa menunjuk, oh ini garamnya, kayak gitu. Artinya apa? Kita tidak bisa membedakan pencampurnya. Nah, makanya dia disebut dengan campuran yang homogen. Contohnya kayak gitu, garam ditambah air. Terus kalau kita bicara tentang contoh yang heterogen kayak gimana, Dis? Nah, campuran heterogen paling gampang atau paling sering kita temukan contohnya yaitu bagaimana kita mencampurkan antara minyak dengan air. Berarti minyak misalkan adalah materi A dan air itu adalah materi B. Apa yang terjadi ketika kita mencampurkan minyak dengan air? Pertanyaan gitu. Nah, jawabannya mungkin kalian semua udah tahu, tidak akan menyatu. Di mana ya? Ya, minyak itu misalkan ini ada suatu batasan nih, ya. Kayak gini. Karena minyak itu massa jenisnya itu lebih rendah daripada air, makanya minyak akan berada di atas. Jadi yang ringan itu di atas dan yang di bawah adalah air. Oke. Nah, ketika kita mencampurkan minyak sama air, kita bisa mendefinisikan, kita bisa menunjukkan, oh lapisan ini adalah lapisan minyak. Oh, ini adalah lapisan air. Oleh karena itu, karena kita bisa membedakan materi A, materi B, ataupun materi pencampurnya ketika dia dicampurkan kayak gitu, akhirnya dia disebut dengan heterogen. Hetero, berbeda, perbedaan fasa. Kenapa air berada di bawah? Karena massa jenis air itu lebih besar. Jadi yang lebih besar ya pasti di bawah nih, karena dia berat kan. Sedangkan minyak akan berada di atas karena massa jenisnya itu lebih ringan daripada air. Oke. Yang kedua, kalau kita ngelihat ke atas nih, ke langit, dan kita menghirup udara. Nah, udara adalah salah satu campuran yang homogen. Kenapa kayak gitu, Dis? Di dalam udara itu sebenarnya penyusunnya enggak oksigen doang. Ada oksigen ya, of course salah satunya. Tapi enggak oksigen doang, ada nitrogen. Apalagi ada argon. Tapi apakah kita bisa melihat nih ketika kita melihat langit kayak gitu? Oh, itu ada O2, itu ada N2, itu ada AR. Enggak, dia hanya tersebar di udara, tapi ketika kita melihat udara, kita bisa menghirup ya, tapi kita tidak bisa menentukan apakah yang kita hirup itu O2, N2 ataupun argon. Jadi karena kita tidak bisa membedakan mana O2, N2 ataupun argon, maka udara ini termasuk ke dalam campuran yang homogen. Oke. Terus apalagi nih campuran yang homogen nih, misalkan kalau kalian pernah ngeliat kuningan. Nah, aku yakin kalian pernah ngeliat kuningan nih. Kuningan kalau kita ngeliat ya secara fisiknya ya udah dia warna kayak kekuningan-kuningan gitu kan. Yang kita ngeliat cuma materi kuningnya itu aja. Misalkan ya mungkin warnanya agak sedikit kemari gitu. Nah, tapi sebenarnya kuningan itu terdiri dari unsur ya Cu dengan seng penyusunnya. Tapi ketika kita melihat kuningan, kita tuh tidak bisa menentukan mana Cu, mana Zn. Yang kita lihat adalah ya kuningannya doang. Dimana Cu dengan Z itu adalah penyusun dari kuningan. Yang mana penyusun ini tersebar ya. Jadi terdistribusi di dalam kuningan itu. Tapi karena kita tidak bisa membedakan mana Cu mana Zn, makanya dia tergolong ke dalam campuran yang homogen. Kalau campuran heterogen seperti apa? Ya, gampangnya kalau kita mencampurkan dengan ya pasir dengan air lagi nih, lagi-lagi. Kalau kita mencampurkan pasir dengan air, apa yang terjadi kira-kira? Nah, pasirnya akan ngendap kan? Katakanlah ini batasnya, ya, batasnya. Nah, yang ini akan terisi sama pasir kayak gitu, dan yang atasnya ini akan terisi sama air. Kenapa? Ya karena pasir itu lebih berat.
Tapi kita bisa melihat nih, kita bisa mendefinisikan, oh lapisan atas itu adalah airnya, sedangkan yang bawah adalah pasirnya. Karena bisa kita bedakan mana air, mana pasir, dia tuh termasuk campuran heterogen. Nah, kemudian contoh berikutnya dari yang campuran homogen. Kalian pernah makan bakso? Nah, kalau misalnya kita makan bakso, pasti kita menggunakan cuka biar lebih enak kayak gitu. Nah, cuka itu kalau kita lihat secara fisik itu ya larutan, larutan yang jernih kan, bening. Kenapa aku bilang larutan? Karena aku tahu cuka itu terdiri dari asam asetat ditambah dengan H2O. Makanya rasanya tuh ada asam-asamnya. Ya karena asam asetat ininya, materinya, pencampurnya asam asetat. Tapi ketika dia menjadi cuka, apakah kita bisa membedakan? Oh ini asam asetat, ini air. Tidak, kita tidak bisa membedakan. Karena dia terdistribusi. Kedua itu terdistribusi secara merata atau saling larut secara merata, sehingga kita tidak bisa membedakan. Yang bisa kita rasakan adalah rasanya yang asam, sehingga baksonya lebih nikmat kayak gitu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Aku harap kalian paham tentang campuran homogen dan campuran heterogen, perbedaannya dan konsepnya seperti apa. Oke.